Baru-baru ini banyak terdengar di media tentang pertemuan tingkat tinggi G20 yang diadakan di Bali, Indonesia, yang dihadiri oleh anggota G20. Tapi tahukah Anda apa itu G20 sebenarnya? Di video kali ini saya akan bahas apa itu G20 dan apa tujuan dibentuknya G20 yang mana anggota-anggotanya merupakan dari negara-negara maju. Let's go! Kelompok 20 atau G20 adalah kelompok yang terdiri dari 19 negara dengan perekonomian besar di dunia, ditambah dengan satu organisasi antar pemerintahan dan supranasional, yaitu Uni Eropa. Secara resmi, G20 dinamakan The Group of 20 Finance Ministers and Central Bank Governors atau kelompok 20 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Kelompok ini dibentuk tahun 1999 sebagai forum antar pemerintah yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Pertemuan perdana G20 berlangsung di Berlin pada tanggal 15 sampai dengan 16 Desember 1999 dengan tuan rumah Menteri Keuangan Jerman dan Kanada. Latar belakang pembentukan forum ini berawal dari terjadinya krisis keuangan pada tahun 1998 dan pendapat yang muncul pada forum G7 mengenai kurang efektifnya pertemuan itu bila tidak melibatkan kekuatan-kekuatan ekonomi lain agar keputusan-keputusan yang mereka buat memiliki pengaruh yang lebih besar dan mendengarkan kepentingan-kepentingan yang barangkali tidak tercakup dalam kelompok kecil itu. Kelompok ini menghimpun hampir 90% produk nasional bruto dunia, 80% total perdagangan dunia, dan 2/3 penduduk dunia. Sebagai forum ekonomi, G20 lebih banyak menjadi ajang konsultasi dan kerjasama hal-hal yang berkaitan dengan sistem moneter internasional. Terdapat pertemuan yang teratur untuk mengkaji, meninjau, dan mendorong diskusi di antara negara industri maju dan negara sedang berkembang terkemuka mengenai kebijakan-kebijakan yang mengarah pada stabilitas keuangan internasional dan mencari upaya-upaya pemecahan masalah yang tidak dapat diatasi oleh satu negara tertentu saja. G20 tidak memiliki staf tetap. Kursi ketua dirotasi di antara anggota-anggotanya dan dipegang oleh Troika yang beranggotakan 3 anggota, yaitu ketua tahun berjalan, ketua tahun lalu, dan ketua tahun berikut. Sistem ini dipilih untuk menjamin keberlangsungan kegiatan dan pengelolaan. Ketua tahun berjalan membuka sekretariat tidak tetap yang buka hanya selama masa tugasnya. Sebagian besar anggota adalah negara-negara dengan keseimbangan kemampuan berbelanja terbesar dengan sedikit modifikasi. Belanda, Polandia, dan Spanyol yang termasuk Big 20 diwakili oleh Uni Eropa. Iran dan Taiwan tidak diikutsertakan. Thailand juga tidak diikutsertakan walaupun posisinya di atas Afrika Selatan. Konferensi tingkat tinggi G20 diselenggarakan untuk merespon krisis finansial pada tahun 2007 sampai 2010. Dan sebagai tanggapan terhadap anggapan bahwa negara berkembang tidak cukup dilibatkan dalam diskusi dan pengaturan inti ekonomi global. Konferensi tingkat tinggi G20 tingkat kepala negara atau kepala pemerintahan diselenggarakan sebagai tambahan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20
yang tetap diselenggarakan untuk mempersiapkan konferensi tingkat tinggi dan menerapkan keputusannya. Setelah konferensi tingkat tinggi perdana di Washington DC pada tahun 2008, pemimpin G20 bertemu 2 kali dalam setahun di London dan Petersburg pada tahun 2009, Toronto dan Seoul pada tahun 2010. Mulai tahun 2011, ketika Prancis akan menjadi ketua dan tuan rumah G20, konferensi tingkat tinggi hanya akan diselenggarakan sekali dalam setahun. Meksiko telah menjadi ketua dan tuan rumah pada tahun 2012. Sebagai anggota forum G20, artinya negara bisa mendapatkan manfaat dari informasi dan pengetahuan lebih awal tentang perkembangan ekonomi global, potensi resiko yang dihadapi, serta kebijakan ekonomi yang diterapkan negara lain, terutama negara maju. Dengan demikian, negara mampu menyiapkan kebijakan ekonomi yang tepat dan terbaik. Selain itu, negara juga dapat memperjuangkan kepentingan nasionalnya dengan dukungan internasional lewat forum ini. Tak sampai di sana, nama dan prestasi negara juga semakin dikenal dan diakui oleh berbagai organisasi dan forum internasional. Artinya, G20 ini merupakan salah satu pelaksanaan geoekonomi suatu negara yang mana setiap negara anggota akan membuat kajian aspek ruang, waktu, dan politik dalam ekonomi dan sumber daya. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Di video selanjutnya akan saya bahas lagi tentang G20 yang dilaksanakan di Bali, Indonesia. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.